Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerapkan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum videonya dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaki Asrul Niam dari kelas 01 TPLP 12. Nama saya Denisha Yulianti Pratiwi dari kelas 01 TPLP 12. Nama saya Rozan Riyadi dari kelas 01 TPLP 012. Nama saya Aiden Bihlak dari 01 TPLP 012. Nama saya Syahrul Hidayat dari kelas 01 TPLP 12. Tanpa berlama-lama lagi, Mari kita simak video yang kita buat. Sekian, terima kasih. terima kasih. Konsep penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Hei, kamu sadar gak sih kalau hampir setiap hari kamu selalu melakukan aktivitas yang namanya membuka dan menutup pintu? Wow, kira-kira berapa banyak ya dalam sehari kamu melakukan kegiatan itu? Yang terjadi saat kamu membuka atau menutup pintu? Sekarang coba kamu bayangkan helai daun pintu yang ada di kamarmu. Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi dan memiliki sumbu putar yang terletak pada engselnya. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut tanpa sadar, kamu telah mengaplikasikan torsi. Tapi apa itu torsi? Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Sederhananya sih, momen gaya torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya torsi dilambangkan dengan T dan merupakan besaran vektor sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah jarum jam. GLB adalah gerak lurus beraturan. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik pusat pengawas berada. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0. Cara mencari nilai kecepatan pada objek yang mengalami GL beraturan memiliki persamaan sama seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya di atas. Berikut ditampilkan dalam bentuk rumus, yang artinya kita sudah mengetahui bahwa V sama dengan kecepatan atau kilometer per jam, S sama dengan perpindahan, T sama dengan selang waktu atau waktu tempuh. Perubahan wujud benda. Cair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda jadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi sentuhan suatu benda dengan lintasan yang akan membuat gesekan yang akhirnya membuat bendanya bergerak. Besar atau kecilnya gaya gesek bergantung pada permukaan bendanya. Jadi semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya. Jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari misalnya sebagai berikut. Adanya gesekan antara rem sepeda dengan roda sepeda menyebabkan laju sepeda semakin pelan dan akhirnya berhenti. Alas kaki sepatu dan sandal dibuat berulir-ulir menggunakan bahan karet agar kita tidak mudah terpeleset di lantai yang licin. Gesekan antara gergaji dan kayu saat memotong kayu menahan benda supaya tidak bergeser.